Karena kalian belum subscribe, jadi silahkan subscribe terlebih dahulu teman-teman, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Nah, jika XY sama dengan 3 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah, ada X min Y kuadrat sama dengan 10, kurang dari 10, lebih dari 10, lebih dari 10 kuadrat. Nah, ada juga yang hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, berarti kita cari ininya nih. Berapa sih nilai X min Y kuadrat? Nah, untuk mencari ini gitu ya, kita harus tahu ini nih. Ingat-ingat nih, A min B kuadrat ya sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat gitu ya. Atau kalau kita ganti X, Y-nya, variabelnya bisa juga nih. Seperti apa? Nah, X min Y kuadrat sama dengan gitu ya, X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat gitu ya. Nah, karena di sini diketahui XY sama dengan 3, kemudian X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, berarti kita kesampingkan nih XY-nya, min 2XY plus X kuadrat plus Y kuadrat, biar kita bisa, nah, ini dapat, ini juga dapat gitu ya. Berapa XY-nya tadi? Nah, XY-nya kan adalah 3 ya. Min 2 dikali 3 plus X kuadrat plus Y kuadratnya adalah 16. 16 gitu ya. Min 2 kali 3 berapa? Minus 6 ditambah 16. Berapa? 10 gitu ya. Berarti gitu ya, X min Y kuadrat adalah 10. Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Semoga membantu ya. Nah, teman-teman, dalam menghadapi soal deret angka gitu ya, teman-teman harus relax dalam mengerjakannya gitu kan, dan harus juga sering berlatih soal-soal deret angka gitu ya. Nah, soal ini merupakan soal yang menurut saya lumayan hot ya, karena ada dua tingkatan gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada kenaikan nih, 0 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 14, 14 ke sini ya. Kemudian 5 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 12, dan yang ke sini. Nah, berapa itu gitu ya? 0 ke 2 ada plus 2, 2 ke 6 plus 4, 6 ke 14 plus berapa? Plus 8 gitu ya. Nah, 14 ke sini plus berapa nih ya? Nah, nanti kita bahas. Kemudian 5 ke 6 plus 1 gitu ya. 6 ke 8 plus 2, 8 ke 12 adalah plus berapa? Plus 4 gitu ya. 12 ke ini plus berapa gitu ya. Nah, ini ada tingkatan lagi teman-teman. 2 ke 4 ini adalah hasil perkalian dari kali 2. Nah, 2 kali 2 adalah 4 gitu ya. 4 dikali 2 adalah 8. 8 dikali 2. Nah, ini berapa? 8 kali 2? Ya, 16 gitu ya. Berarti berapa di sini gitu ya? 14 tambah 16 adalah ya 30 gitu ya. Kemudian lanjut yang atasnya ya. Plus 1 ke plus 2, nah ini kali 2 juga. Plus 2 ke plus 4 adalah kali 2 juga. Jadi 1 kali 2 2, 2 kali 2 4 gitu ya. 4, nah kali 2 nanti ini ya adalah 8 gitu ya. Berarti berapa? 12 ditambah 8 adalah, nah sini adalah 20 ya. Nah, berarti teman-teman udah nemu nih jawabannya 30 dan 20. Berarti opsi yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Semoga membantu ya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal ini mungkin terlihat agak rumit ya, tapi ternyata nggak susah loh. Nah, tapi dengan syarat teman-teman harus paham dulu nih kedua sifat ini. Nah, poin A sama poin B ini. Nah, kita aplikasikan dulu yang sifat yang A ini ya. Nah, 4 pangkat 3 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ada 8 ya 4 pangkat 3-nya. Berarti N-nya itu atau jumlah dari A ini adalah ada 8. Nah gitu ya, A-nya itu adalah 4 pangkat 3 gitu ya. Nah berarti, kita langsung operasikan teman-teman. Nah 4 pangkat 3 gitu ya, dikali dengan berapa? 8 gitu ya, atau 8 kali 4 pangkat 3 juga bisa gitu ya. Jadi seperti ini sifatnya, sifat yang A. Nah kemudian setelah seperti ini teman-teman, tulis lagi nih. Nah 4 pangkat 3
kalau 8 ini bisa teman-teman pangkatkan jadi berapa? 2 pangkat. Nah, pangkat 3 ya. Nah, kita masukkan ya, 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal, nah biar lebih mudah pembacaannya saya pisahkan deh. 3, nah 4 pangkat 3 dikali gitu ya. Gini, 2 pangkat 3. Nah, biar teman-teman bisa langsung ngelihat perbedaannya. Nah, kita menggunakan sifat yang B ini ya. B, nah akar A, C sama dengan A, C per B. Nah, ini sifat juga. Jadi seperti apa teman-teman? B-nya adalah 3, A-nya adalah 4, C-nya adalah 3. Jadi 4 pangkat 3 per 3 dikali 2 pangkat 3 per 3 gitu ya. Nah, jadi kalau 3 per 3 adalah 1 ya teman-teman. 4 pangkat 1 itu kan adalah, nah 4 dikali dengan 2 berapa? 8 gitu ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang A gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini disajikan barisan bilangan. Maka kita harus tahu tentang bedanya dulu untuk menentukan aturan pembentukan polanya. Nah, dari suku ke-1 dan suku kedua, dia memiliki beda sebesar 7. Kemudian suku selanjutnya juga 7, 16 ke 23 7, dan 23 ke 30 7. Ketika seperti ini, maka kita akan tahu nilai A atau U pertama atau suku yang pertama, yaitu adalah 2. Kemudian B ini merupakan beda atau selisih, maka dia adalah 7. Kalau kita sudah tahu A dan B-nya, kita langsung saja disubstitusikan ke persamaan ini. Nah, kita juga harus tahu tentang rumus dasar UN pada barisan bilangan. Nah, kalau seperti itu, kita juga akan tahu tentang UN. UN-nya ini berarti sama dengan, nah A-nya adalah 2 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya yaitu 7. Maka 2 ditambahkan dengan N kali 7 adalah 7N. Kemudian negatif 1 kali 7 adalah negatif 7. Nah, ketika ada variabelnya taruh depan, maka di sini ada variabel 7N. 2 dikurangi 7 adalah negatif 5 atau min 5. Maka yang jawabannya 7N min 5 adalah opsi D. Jadi jawabannya opsi D. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, di mana soalnya berbunyi 112,5% dari 2 kuadrat per akar 81 adalah, nah, yang pertama kita harus ubah dulu dua bentuk ini ke dalam bentuk yang sama. Di sini akan aku ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 112,5% ini bentuknya sama saja seperti 112,5 per 100. Kemudian dari 2 kuadrat per akar 81, maka artinya adalah dikalikan dengan, nah ini 2 kuadrat ini hasilnya adalah 4. Per akar 81 ini hasilnya adalah 9. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan ternyata, yaitu 112,5 dan 100 ini keduanya bisa dibagi dengan 12,5. Nah, ini dibagi 12,5 hasilnya adalah 9 per 8. Kemudian kita kalikan yaitu 4 per 9. Nah, bisa juga nih disederhanakan lagi yaitu 9 kita coret, kemudian 4 dibagi 4 1, 8 bagi 4 adalah 2. Maka hasilnya adalah di sini 1 kalikan 1 yaitu 1 per 2 dikalikan 1 yaitu 2, hasilnya setengah, atau karena yang ditanyakan adalah bentuk desimal, jadi setengah sama saja bentuknya dengan 0,5. Nah, opsi apakah itu? Dia berada pada opsi C. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Jadi di sini kita akan menentukan hubungan antara X dan Y jika diketahui X-nya adalah 2021 kuadrat dikurangi 2020 kuadrat dan Y-nya 2021 ditambah 2020. Nah, yang pertama kita harus ingat dulu bahwa bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat ini adalah sama saja seperti A plus B yang dikali dengan A min B. Maka kalau sudah seperti ini kita akan tahu bahwa X-nya ini sama saja seperti 2021
ditambah dengan 2020. Kemudian kita kalikan dengan 2021 yang dikurangi dengan 2020 karena dia bentuknya sama ya, sama seperti persamaan ini. Maka kita tahu bahwa ini masih tetap 2021, kemudian ditambah dengan 2020. Lalu 2021 dikurangi dengan 2020 adalah 1, berarti dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 2021 ditambah dengan 2020. Nah, ternyata Y-nya juga sama, 2021 ditambah 2020. Maka hubungan antara X dan Y adalah, nah ini Y-nya dan ini X-nya. Berarti hubungan antara X dan Y adalah sama. Dia berada pada opsi yang A. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Jadi kita akan menentukan harga pembelian ya, motor Kio. Jadi langsung saja kita B ini adalah harga beli, diperoleh dari 100%. Nah, kenapa 100%? Karena 100% ini adalah harga awal. Jadi harga awal apapun itu pasti dia nilainya adalah 100%. Kemudian dibagi dengan, karena di sini mengalami rugi sebesar 15%, berarti 100% dikurangi dengan ruginya yaitu 15%. Nah, lalu dikalikan dengan harga jualnya, yaitu 10.200.000. Nah, ini 100%, 100 dikurangi 15% adalah 85%. Dikalikan dengan 10.200.000 rupiah. Nah, ini punya persen, ini punya persen, maka bisa dicoret ya. Dan ini 85 bisa dicoret dengan 1020, hasilnya adalah 12. Jadi tinggal dikalikan 12, kemudian nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nolnya ada 6. 3, 4, 5, 6. Nah, jadi jawabannya adalah harga pembelian motor Kio yaitu 12 juta rupiah. Dia berada pada opsi A. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Jadi di sini ada botol air yang sudah terisi 1/6 dari kapasitas maksimal. Kemudian ditambah lagi 2 liter menjadi setengah dari kapasitas maksimalnya. Maka kapasitas maksimal ini dari botol bisa kita misalkan sebagai X. Sehingga diperoleh persamaan 1/6X ditambah dengan 2, maka dia hasilnya adalah setengah dari X. Nah, yang bervariabel X ini kita jadikan 1, jadinya 2 sama dengan setengah X dikurangi dengan 1/6X. Ini 2 ya, 2 sama dengan, kita samakan penyebutnya ya. 6 bagi 2, 3. Kemudian ini 6 bagi 6, 1. X. Jadi 2 sama dengan 3 kurangi 1 adalah 2. 2/6X. Maka X-nya ini diperoleh dari, ini 6-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadinya 2 dikalikan 6 dibagi dengan 2. Kita coret 2-nya. Jadi X-nya sama dengan 6 liter. Nah, opsi apakah itu? Dia berada pada opsi A. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kita akan menentukan nilai dari Z. Dia berapa derajat gitu ya. Nah, di sini misalkan A ya. A ini sudutnya sebesar 40 derajat. Kemudian di sini ada B, dia sudutnya sebesar 65 derajat. Nah, Z-nya itu di sini. Kalau kita bikin garis putus-putus, nah ini yang sejajar dengan garis A dan garis B. Nah, gini ya kurang lebih. Maka besarnya ini misalkan dia adalah Y dan di sini adalah X. Nah, besarnya Y ini sama dengan sudut A. Kenapa? Karena Y dengan A ini adalah sudut dalam berseberangan dan X dengan B ini juga merupakan sudut dalam berseberangan. Maka nilainya adalah sama ya. Jadi untuk mencari tahu nilai Z ini diperoleh dari besarnya X kemudian ditambahkan dengan Y ya. Karena di sini X-nya ini sama dengan B, lalu Y-nya ini sama dengan A, maka bisa kita tuliskan langsung ya. X-nya adalah 65 derajat dan Y-nya adalah 40 derajat. Ketika dijumlah hasilnya adalah 105 derajat. Maka jawaban yang benar adalah opsi E.
Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kita akan menentukan pola selanjutnya dari gambar yang sudah ada. Nah, kalau dilihat di sini ada satu garis lurus, kemudian ada segitiga yang memiliki 3 garis lurus, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini ada 5. Maka kalau diperhatikan juga, ini ternyata bangun-bangun yang tersusun dari garis-garis yang memiliki jumlah ganjil. Berarti untuk gambar selanjutnya ini ada garisnya berjumlah 7. Sekarang kita lihat. Opsi A, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada 6. Kemudian B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian opsi C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opsi D ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Opsi E ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka pola selanjutnya berada pada opsi yang C.